Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut Ustaz Tatang. Semoga pengarsa Abah selalu dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaninya, sehingga bertambah kemuliaannya dan keagungannya untuk kepentingan kita semua dunia dan akhirat. Ala hadinya wa ala niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudah ya. Hari ini tanggal 17 Zulhijjah. 17 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kata Abah, kita mah yang jadi ikhwan enggak perlu pusing. Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha sudah ada yang tanggung jawab. Kita mah ikutin agama dan negara. Apapun keputusannya ikutin. Karena di dalamnya itu ada tanbih. Apa tanbih isinya? Agama dan negara. Taat atas perintah agama dan negara. Maka dari itu kita kemarin diperjalankan sama Abah itu tentang Hari Raya Idul Adha. Idul Adha itu persembahan dari para ikhwan. Apa persembahannya? Persembahan yaitu dengan cara talqin zikir dan menyerahkan diri kepada Syekh Mursyid. Kalau ada ikhwan kebingungan masalah apapun, berarti belum bisa Idul Adha. Sebab apa? Sebab Abah bilang kalau jadi ikhwan mah nggak perlu bingung. Yang mesti bingung itu Allah ngurusin kita dari pagi ketemu pagi, ngurusin kita dari makan sampai yang belum makan, itu diurusin sama Allah. Maka dari itu kita yang sudah jadi ikhwan, seberapapun banyak yang dikeluarin sama ikhwan, itu pasti diganti yang banyak sama Abah. Contohnya ya ketika kita sohbah ke Abah. Kemarin jawaban Abah masalah pita emas Ustaz Tatang. Pita emas sama gulungan, Abah bilang pita emas tuh di sini di Sinarasa. Waktu itu saya cerita sama Abah yang dibilang mau Ustaz Tatang. Abah, saya waktu itu mimpi 2 tahun sebelum Abuya berpulang, 1 tahun sebelum Kiai Syahid berpulang, saya bermimpi ketemu sama kakek-kakek, dia bawa gulungan kertas diikat sama emas. Terus kata Abah, terus kakek-kakek itu hilang begitu aja, Bah. Saya lari, banyak yang ngejar saya, Abah di belakang. Terus saya lari, saya kasih gulungan emas tuh ke Abuya Soleh. Terus kata Abuya, kasih ke Abah aja. Abah nerima. Terus Abah balikin lagi ke saya sambil senyum-senyum. Kata Abah, gulungan emas tuh di sini. Berarti apa tuh? Berarti sudah jelas emas itu, gunung emas tuh ada di Sinarasa. Kalau dia pada tahu atau mereka yang umum pada tahu, mereka pada ngambil gunungan emas itu. Karena apa? Gunungan emas tuh berharga, disimpan, ketika nanti Abah berpulang barulah ketahuan gunung emas itu. Dan Abah bulan September nanti ulang tahun ke-80. Saya pernah bicara Ustaz Tatang sama istri, Neng, nanti kalau Abah sudah 80 tahun kita nggak bakal bisa ketemu sama Abah. Intensitas ketika Abah sudah berumur 80 tahun, intensitas kita bertemu sama Abah itu berkurang. Dan Abah tidak akan menerima tamu. Sekalipun terima tamu, tidak akan lama. Dan Abah akan sering di dalam, bukan di luar lagi atau kelihatan sama kita. Dan saya tadi barusan tadi pagi dengar khidmat ilmiah dari Kiai Lukman. Abah sepuh itu umurnya 120. Yang 20-nya dipinjem umurnya Abah Anom. Jadi Abah sepuh tuh umurnya 100 tahun. Abah Anom juga umurnya 120 tahun. Umur yang 20 tahun dipinjem sama Abah Aus. Jadi genap Abah Anom itu adalah 100 tahun.
Sekarang sejarah berulang. Umur Abah Aos itu sekarang 100 tahun. Karena 20 tahunnya minjem sama yang berurutan ke angka 39. Sekarang Abah udah 100 tahun. Cuman terlihatnya 80 tahun. Nah, sekarang Abah sudah susah ditemukan. Kecuali yang tadi Ustaz Tatang bilang, dengan Robito. Kalau kita nggak punya ongkos ke sana, Robito sudah jadi wasilahnya untuk ketemu sama Abah. Tinggal gimananya kita. Semua wakil takin ngajarin Robito, tapi Robito yang sebenarnya adalah salah satu dari wakil takin yang tahu. Bukan Robito di saat kita kumpul di sini, bukan Robito di saat kita sholat, bukan. Tapi Robito dimanapun itu tersemat nama Abah di dalam pikiran kita, ataupun di dalam ingatan kita, di hati kita, itu termasuk ingat ke Abah. Hadirin ikhwan sekalian, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Karena syukur adalah kalimat yang terindah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Abah. Karena Abah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Karena setiap langkah ikhwan itu sudah dihitung pahala oleh Allah, sudah dihitung kalimat syukur. Maka dari itu tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Apapun yang didapat, apapun yang diterima, apapun yang tidak diterima, syukuri saja. Karena itulah yang terbaik. Syukuri yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Dan akan datang yang tidak ada ketika kita sudah bersyukur. Semoga apa yang Abah kasih hari ini dan seterusnya selalu menjadi kebaikan buat kita dan menjadikan keberkahan buat kita. Dan Idul Adha sudah kita lewati, kita masuk nanti bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah salah satu kemenangan yang hakiki buat ikhwan. Kenapa? Karena bulan Muharram itu adalah bulan hijrah. Karena kita sudah hijrah terlebih dahulu sebelum kalimat-kalimat hijrah itu datang kepada kita. Semoga pengusaha Abah selalu berkah kita semuanya. Amin. Segalanya selamat. Bikaramati Abah Sepuh Abah Hanum Abah Al-Fatihah.